Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasilil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari ke-16 dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah selalu membalas semua amal ibadah kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita damba syafaatnya. Mengapa kita selalu mendamba syafaat? Mengapa kita butuh akan syafaatnya? Mengapa kita butuh pertolongan? Memang apa yang bisa kita andalkan? Memang kita punya apa? Apa amalan kita yang mau diandalkan di hadapan Allah kalau kita tidak mendamba syafaat? Bukankah perasaan dengki yang bersarang di hati kita itu belum hilang sepenuhnya? Dan dosa orang yang selalu dengki, orang yang selalu hasud, itu seperti halnya api membakar kayu bakar, hangus tak bersisa. Bukankah hal yang demikian itu membuat amalan kita sia-sia, amalan kita nol? Apalagi kalau kemudian kita belum bisa mensucikan dari sifat caci maki, sifat menyakiti orang lain, itu belum bisa kita hilangkan. Maka pahalanya itu kalau kita masih tersisa di hari akhirat nanti, maka kemudian orang yang kita caci, orang yang kita sakiti, itu akan mengambil pahala dari kita. Bahkan kalau kita tidak cukup, maka dosa orang yang kita caci dan dosa orang yang kita sakiti itu akan dibebankan kepada kita. Lalu dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi bangkrut semacam ini, apa yang bisa kita harap kecuali satu, yaitu pertolongan atau syafaat. Disinilah fungsi dan guna dari syafaat, yaitu untuk menolong kita agar kita tidak terjerembab ke dalam neraka. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Allah adalah pemilik segala syafaat. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bahwa semua syafaat itu adalah milik Allah. Surah Az-Zumar ayat 44. Namun begitu, Allah memberikan izin kepada hambanya untuk memberikan syafaat dengan 3 syarat. Pertama, Allah ridho kepada pemberi syafaat. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat yang ada di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Al-Quran Surah An-Najm ayat 26. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah Allah ridho kepada yang diberi syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 28. Syarat pertama sudah, syarat kedua sudah, syarat yang ketiga yaitu Allah mengizinkan kepada pemberian syafaat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih.
Tiada yang memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Al-Baqarah ayat 255. Jadi memang syafaat itu hanya milik Allah, yang kemudian diberikan kepada Allah melalui nabinya, melalui Nabi Muhammad SAW, melalui amalan-amalan tertentu yang diizinkan oleh Allah sebagai pemberi syafaat. Termasuk juga puasa yang kita laksanakan ini. Nanti di akhirat ia juga bisa memberikan syafaat atas seizin pemberi syafaat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat untuk seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, berkata puasa, "Ay Rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin nahar." Wahai Tuhanku, aku telah mencegahnya dari makan dan melampiaskan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fi, maka terimalah syafaat aku untuknya. Demikian kata puasa. Kemudian wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an berkata, "Mana'tuhun nauma bil laili." Aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari. Fasyafi'ni fi, maka terimalah syafaatku untuknya. Kata Al-Quran, qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, fayusyafa'ani, maka syafaat keduanya diterima. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari hadis di atas jelas bahwa puasa, as-siyam, wal Quran dan Al-Quran itu bisa memberikan atau diberikan mandat oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada para pelaku dan para pecintanya. Sahabat muslim, shaimin, shaimat rahimakumullah. Apa itu yang dimaksud dengan syafaat? Mungkin kita bertanya. Kita selalu menyebut syafaat, tapi mungkin kita belum mendalami apa itu syafaat. Kita belum mengerti lebih jauh tentang apa itu syafaat. Syafaat secara bahasa itu diambil dari akar kata asy-syaf'u yang berarti genap. Dan merupakan lawan dari al-witr atau ganjil. Allah berfirman, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Adapun secara istilah, syafaat itu berarti melakukan mediasi untuk membantu yang lain dalam meraih manfaat atau menolak bahaya, menolak mudarat. Singkatnya, syafaat itu adalah pertolongan ketika seseorang memang sangat membutuhkan pertolongan. Para ulama membagi syafaat itu menjadi dua. Pertama, syafaat yang sifatnya ammah, bersifat umum. Maksudnya syafaat ini diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya, yang hamba-hambanya yang soleh, untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya atas izin Allah. Nabi Muhammad juga diberikan syafaat seperti ini, dan juga nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para salihin, yaitu berupa syafaat kepada penghuni neraka dari kalangan orang yang beriman yang bermaksiat agar mereka itu bisa keluar dari neraka, dan kepada orang-orang yang seharusnya dia masuk ke dalam neraka tapi karena mendapatkan syafaat kemudian tidak memasukinya. Yang kedua, syafaat itu adalah disebut dengan syafaat khasah, yaitu syafaat yang spesial atau khusus yang dimiliki hanya oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah yang terus kita minta, ini yang terus kita damba, dan merupakan syafaat yang paling agung, syafaat uzma. Syafaat yang paling agung ini adalah syafaat pada hari kiamat ketika manusia tertimpa kesedihan dan kesulitan yang tidak mampu mereka pikul, dan kemudian mereka meminta orang lain untuk memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa keluar dari keadaan yang demikian. Nabi Muhammad telah menggambarkan dengan sangat jelas
bagaimana beratnya penderitaan umat manusia ketika mencari-cari yang bisa menyelamatkan dirinya dari kegetiran akhirat. Bagaimana memang sangat luar biasanya akhirat itu. Bagaimana ringkasan hadis yang sangat panjang yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, di hari kiamat, kata Nabi, saya adalah sayyidnya manusia. Apakah kalian tahu apa derajat sayyid itu? Allah telah mengumpulkan umat-umat terdahulu sampai umat-umat yang terakhir di satu tempat yang tinggi. Maka orang yang memandang bisa melihat kepada mereka semuanya. Dan orang yang memanggil-manggil bisa memperdengarkan kepada mereka. Bisa mendengar kepada mereka. Matahari begitu sangat dekat, hampir di ubun-ubun. Mereka tak sanggup lagi menanggung penderitaan dan kepedihan. Mereka bertanya, apakah kalian tidak melihat apa yang tengah kalian alami saat ini? Apakah kalian tidak melihat sosok yang bisa menolong, yang memberikan syafaat kepada Tuhan untuk kalian? Sebagian menjawab, kalian harus mendatangi Nabi Adam. Mereka pun banyak berbondong-bondong menuju kepada Nabi Adam alaihissalam. Kepada Nabi Adam mereka memohon, wahai Nabi Adam, engkau adalah Abul Bashar, engkau adalah bapaknya manusia, engkau diciptakan oleh Allah dengan tangannya secara langsung. Ruhnya ditiupkannya langsung juga kepadamu. Bahkan malaikat diperintahkan untuk sujud kepadamu. Dan engkau Nabi Adam pernah ditempatkannya di surganya Allah. Maka kami mohon, mintakanlah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Apakah engkau tidak melihat keadaan kami? Begitu kata mereka. Apakah engkau tidak melihat apa yang tengah kami alami? Nabi Adam alaihissalam menjawab, hari ini Tuhan pun murka kepadaku. Murka yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak akan pernah ada setelahnya. Dia melarangku mendekati pohon khuldi, tapi aku melanggarnya. Saya sibuk dengan diriku sendiri. Diriku sendiri. Diriku sendiri. Pergilah kalian kepada yang lain. Coba temui Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Adam gak mampu. Akhirnya mereka berbondong-bondong menuju Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh juga sama seperti Nabi Adam. Saya sibuk dengan diriku sendiri. Diriku sendiri. Diriku sendiri. Kemudian datanglah kepada Nabi Ibrahim. Sama juga. Nabi Ibrahim juga demikian. Kepada Nabi Musa. Sama juga. Angkat tangan. Halnya dengan nabi-nabi yang lain. Kemudian kepada Nabi Isa. Hal yang sama juga terjadi. Akhirnya mereka kemudian diarahkan kepada Nabi yang terakhir, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kali ini mereka menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan, wahai Nabi Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni segala dosamu yang telah lalu dan segala dosamu yang akan datang. Mohonkanlah pertolongan kepada Tuhan untuk kami. Tidakkah engkau melihat apa yang tengah menimpa kami? Nabi Muhammad SAW bersabda, aku pun pergi menuju bawah arsy. Di sana aku bersujud pada Tuhanku. Lalu aku bersujud pada Tuhanku. Lalu Allah membukakan kebaikan-kebaikannya kepadaku. Yang belum pernah dibuka sebelumnya. Belum pernah ada orang sebelumku yang tahu. Setelah itu terdengarlah seruan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah engkau, niscaya akan kuberi. Mintalah pertolongan, niscaya akan saya penuhi. Aku mengangkat kepala dan berkata, umatku ya Tuhan, umatku ya Rabb, umatku ya Tuhan. Terdengar lagi ada yang bicara, wahai Muhammad, masukkanlah umatmu dari golongan hamba yang tidak dihisab ke dalam surga melalui pintu sebelah kanan. Mereka adalah para teman orang-orang yang masuk surga dari pintu selain itu. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Kembali kepada konteks hadis bahwa puasa dan Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat.
Oleh karena itu, mari laksanakan ibadah puasa. Mari kita laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dengan niat yang tulus didasarkan pada imanan wahtisaban. Kemudian bukan hanya mempuasai mulut kita saja, mempuasai perut kita saja, mempuasai syahwat kita, tapi juga puasai yang lain, lidah kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, tangan kita, kaki kita. Dan yang terpenting adalah hati kita yang akan menentukan apakah puasa itu akan bisa memberikan syafaat kepada kita atau tidak. Demikian juga Al-Quran. Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita jika kita mau membacanya. Kita mau bertadarus. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat ia akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Tentu selain membaca, kita juga mengkaji dan mempelajari isinya secara mendalam. Ta'allamul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Pelajarilah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pengkajinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Setelah membaca, mempelajari, tentu yang lebih penting dari itu semua adalah mengajarkannya dan mengamalkannya. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu wa akhadha bima fihi kana lahu syafi'an wa dalilan ilal jannah. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, mengajarkannya dan mengamalkan isinya, maka ia akan menjadi pemberi syafaat dan pemandu jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Sahabat muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Mari kita jaga puasa kita. Dan di akhirat nanti puasa yang akan menjaga kita. Dan mari kita membaca, mari kita mempelajari, mari kita mengajarkan, dan mari kita mengamalkan Al-Quran. Karena ia adalah pemberi syafaat dan yang akan memandu kita menuju surga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.